Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam memenuhi UAS mata kuliah lingkungan bisnis dan persaingan bisnis retail, maka saya Natasha Erina Febrianti dengan NIM 2202040200006, Prodi Manajemen Retail, dosen pengampu Ibu Naila Ufidatul Uzkiyah SMMM akan mempresentasikan video tentang perbedaan retail modern dan retail tradisional. Berikut videonya. Waktunya sebentar. Perkenalkan, nama saya Natasha, mahasiswa dari ITB Trenggalek. Meminta waktunya sebentar untuk mewawancari kakaknya, bisa? Bisa. Nah, Bisa, Kak. oh ya, jadi gini kak, sebelumnya kakaknya selalu berbelanja di Indomaret ya kak? Iya, lumayan sering. Lumayan sering ya. Jadi gini kak, untuk mempersingkat waktunya kita langsung aja ke sesi tanya jawab aja ya kak ya. Oh iya. Menurut pengalaman kakaknya dalam bertransaksi di Indomaret itu seperti apa sih kak? Untuk pengalaman saya ya, untuk Indomaret itu pelayanannya itu sangat bagus sekali. Terus untuk display barangnya itu juga cukup tertata rapi sehingga memudahkan konsumen saat berbelanja di Indomaret. Menurut kakak, apakah barang-barang yang dijual di Indomaret itu lengkap nggak sih kak? Menurut saya itu barang-barang yang ada di Indomaret itu lumayan lengkap ya, Kak ya. Terus tentang variasi harganya itu seperti apa? Untuk variasi harga, menurut saya itu agak pricey sedikit daripada toko lainnya. Kalau boleh tahu, apakah ada layanan atau fitur khusus yang membuat kakak itu suka berbelanja di Indomaret kak? Iya, ada. Contohnya itu kayak kita itu bisa bayar pakai QRIS, pakai e-wallet itu bisa. Kan nggak harus melulu pakai cash gitu ya kak ya. Jadi memudahkan konsumen apabila tidak membawa cash. Menurut kakak, apakah kakak pernah mengalami kendala dalam bertransaksi di Indomaret dan bagaimana cara mereka menanggapi masalah yang kakak alami? Ada kak, suatu hari itu aku bayarnya pakai kartu debit ya. Terus sama kasirnya itu dibilang sistemnya lagi error. Itu sih kalau pengalaman aku. Terus menurut kakak tuh cara mereka menyelesaikan masalahnya itu seperti apa kak? Apakah setelah transaksi bisa melalui transaksi yang pembayaran lainnya atau gimana kak? Bisa, tapi waktu itu aku jadinya bayarnya pakai cash. Menurut kakak tuh kebijakan harga di Indomaret itu seperti apa kak? Apakah transparan atau seperti apa? Untuk kebijakan harga itu sangat transparan ya kak, soalnya di bawah barangnya itu biasanya tertera harga, jadinya kita tidak mengira-ngira gitu loh kak, ini mahal atau enggak gitu. Terus menurut kakak itu apakah kakak merasa puas dengan produk-produk yang dijual di Indomaret kak? Sejauh ini sangat puas sih kak. Menurut kakak kebijakan, kan di Indomaret kan ada berbagai promo ya kak? Iya. Menurut kakak itu dengan adanya promo itu apakah mempengaruhi keputusan kakak untuk berbelanja di Indomaret kak atau seperti apa? Kalau saya sendiri sih iya, soalnya promo di Indomaret itu sangat menarik ya kak. Bisa ada yang 50%, ada yang 20%, itu sangat membantu sih kak untuk saya. Apakah dengan adanya promo tersebut tuh menurut kakak kan tadi puas ya, dengan adanya promo tersebut, apakah soal harga itu tetap lebih mahal dari toko lain atau sudah lebih murah dari toko lain kak dengan adanya promo tersebut? Kalau pas adanya promo itu ya agak lebih murah ya kak ya. Terus satu lagi untuk Indomaret itu kalau promo, misal sudah selesai tanggalnya itu segera diganti ya kak. Soalnya saya pernah itu belanja di tulisannya itu promo tapi ternyata udah nggak tanggalnya gitu kak. Itu termasuk kendalanya juga ya kak ya. Baik, mungkin itu saja kak ya. Terima kasih telah meluangkan waktunya atas kesempatan yang diberikan juga kepada saya dan juga sangat membantu saya juga. Terima kasih kak Desi. Oh iya, sama-sama.
ITB Trenggalek. Mohon izinnya untuk mewawancarai kakaknya, nggak apa-apa ya kan? Oh iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi untuk mempersingkat waktunya kita langsung saja ke sesi wawancara. Sebelumnya kakaknya sering berbelanja di sini kak? Iya, sering berbelanja di sini. Mungkin ada alasan kak kakaknya sering berbelanja di sini? Karena harganya itu terjangkau dibandingkan toko yang lain. Lebih ke terjangkau dari toko yang lain ya kak? Kenapa Iya. nggak memilih toko yang dekat dengan rumahnya atau seperti apa? Atau rumahnya dekat dari sini juga kak? Rumah saya dekat dari sini. Oh dekat dari sini. Sepengalaman kakak berbelanja di sini seperti apa kak? Proses berbelanja itu mudah atau gimana kak? Mudah, efisien. Efisien dalam hal apa ya? Dalam waktu. Waktu, oke. Jadi gini kak, pendapat kakak tentang variasi produk, harga itu seperti apa kak? Apakah produk di sini sudah lengkap atau gimana? Kalau produk di sini itu belum lengkap sih dibandingkan toko yang besar-besar. Terus kakak mengapa pilih di toko di sini itu dibandingkan toko yang sudah lengkap variasi barangnya itu kak? Kalau di sini tuh harganya itu terjangkau dibandingkan toko yang besar-besar. Tapi dalam stok barangnya itu tidak lengkap dibandingkan toko yang besar-besar. Menurut kakak pelayanan di toko ini itu seperti apa kak? Pelayanan di toko ini penjualnya ramah. Terus kalau mau minta barang diambilkan, beda sama toko-toko yang besar ambil sendiri. Terus bayarnya di kasir. Berarti itu salah satu kepuasan tersendiri ketika berbelanja di sini ya kak, betul kan? Iya betul. Oke, terima kasih ya kak. Iya. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Jadi mungkin itu saja yang ingin saya tanyakan. Terima kasih kak sebelumnya. Iya. Toko retail modern seringkali memiliki desain yang terbuka dan luas, memungkinkan pelanggan untuk bergerak dengan mudah. Ruang yang lebih luas memberikan kenyamanan dan pengalaman berbelanja dengan baik. Kemudian produk diatur berdasarkan kategori dan seringkali ditempatkan dalam area yang lebih mudah diakses. Kemudian menggunakan teknologi seperti kios digital, self-checkout, dan layar interaktif meningkatkan pengalaman berbelanja. Toko-toko ini mungkin menggunakan analisis untuk mengatur tata letak toko berdasarkan pola perilaku pelanggan. Kemudian ada tata letak dan desain interior sering kali mencerminkan identitas merek, warna pencahayaan, dan dekorasi sesuai untuk menciptakan atmosfer yang sesuai dengan citra merek. Kemudian toko modern biasanya memiliki jalur navigasi yang jelas, memandu pelanggan melalui toko dan meningkatkan peluang pembelian impulsif. Kemudian dalam toko retail tradisional, toko tradisional cenderung memiliki ruang yang lebih sempit dan padat, yang bisa membuat pengalaman berbelanja terasa lebih intim tetapi kurang nyaman. Kemudian penataan produk yang mungkin tidak sejelas di toko modern dengan barang-barang yang ditempatkan di rak-rak yang lebih acak atau berdasarkan kebiasaan lokal. Kemudian penggunaan teknologi di toko tradisional biasanya terbatas. Transaksi lebih sering dilakukan secara manual dan informasi produk mungkin tidak sebanyak di toko modern. Desain interiornya mungkin mencerminkan budaya lokal atau nuansa tradisional dengan fokus pada material dan dekorasi yang sederhana. Kemudian pelanggan mungkin harus berkeliling lebih banyak lagi untuk menemukan produk yang mereka cari, atau bisa diwakilkan kepada pemilik toko untuk mencarikan barang yang dicari, yang biasa mengarah pada pengalaman berbelanja yang lebih lama dan kurang efisien. Toko modern menawarkan layanan mandiri seperti self-checkout, pemesanan online, dan pengambilan di toko. Ini memberikan kemudahan dan mengurangi waktu antrian. Kemudian staf toko modern biasanya dilatih dengan baik untuk memberikan layanan pelanggan yang efisien dan profesional. Mereka juga sering dibekali dengan pengetahuan produk yang mendalam. Selanjutnya, toko modern sering menyediakan pelayanan pelanggan melalui berbagai saluran termasuk telepon, email, dan media sosial, serta dukungan langsung di toko. Dengan menggunakan data pelanggan, toko modern dapat menawarkan pengalaman berbelanja yang dipersonalisasi seperti rekomendasi produk dan promosi khusus.
Kemudian berbagai opsi pembayaran termasuk kartu kredit, dompet digital, dan layanan buy now pay later meningkatkan kenyamanan berbelanja. Pelayanan di toko tradisional cenderung lebih personal dan akrab dengan staf yang seringkali mengenal pelanggan tetap mereka. Karena ruang yang lebih kecil, pelanggan sering berinteraksi langsung dengan pemilik atau staf toko yang dapat meningkatkan hubungan dan kepercayaan. Kemudian, layanan digital mungkin terbatas atau tidak ada, dengan fokus utama pada interaksi tatap muka dan transaksi tunai. Staf toko tradisional mungkin lebih fleksibel dalam hal negosiasi harga atau penanganan keluhan pelanggan, mengandalkan hubungan personal daripada kebijakan yang ketat.